disampaikan secara online, tentunya kita harus memiliki bahan ajar yang semakin berkualitas dibandingkan ketika kita mengajar di kelas secara langsung. Dan hari ini banyak sekali ya kan metode-metode yang disampaikan pengajaran secara online, ya kan, baik yang secara terstruktur atau tidak. Dan saya yakin sebagian tidak dilakukan secara terstruktur. Nah, tentunya kita sekali lagi sebagai dosen yang bertanggung jawab, ya kan, meskipun penyampaiannya tidak secara struktur, tapi dalam penyiapan bahajarnya kita harus melakukan dengan baik. Nah, hari ini makanya kita semua berbahagia, Pak Misran dan Pak Oris membimbing kita untuk sama-sama menyusun satu bahan ajar yang tentunya dan harapan kita semua adalah sangat berkualitas. Di sini kita seluruh jajaran EKWT mengharapkan bahwa apa yang disampaikan oleh Pak Materi nanti tentunya dapat kita aplikasikan di kehidupan kita sehari-hari dalam proses belajar mengajar, sehingga apa yang kita dapatkan hari ini memiliki manfaat yang lebih, dan tentunya bagi Pak Materi dan kita semua ya kan yang terlibat dalam kegiatan ini dapat menjadi satu amal jariah untuk kita semua. Tentunya saya tidak akan berpanjang kalam karena bagaimanapun Bapak dan Ibu peserta webinar sudah mengharapkan acara untuk dapat segera dimulai. Untuk itu sebelum saya kembalikan Pak Dodi, sekali lagi saya mengucapkan selamat untuk kita semua dan saya akhiri dengan billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak Supriyanto SPMSI yang telah membuka acara, memberi kata sambutan, maksud saya, sekaligus tadi otomatis membuka acara ini. Nah, mengingatkan kembali kepada Bapak Ibu sekalian serta webinar petang ini, nanti presensi kehadiran webinar ini akan kami posting di bagian chat. Sekaligus juga nanti jika ada pertanyaan ketika materi berlangsung, mohon untuk di-chat aja dulu di fitur chat itu dengan mencantumkan nama dan afiliasinya dan pertanyaannya. Nanti akan saya coba inventarisir. Nah, ketika nanti ada sesi tanya jawab akan dibacakan pertanyaan ini, dan kalau bisa boleh ditambahkan ditujukan kepada siapa itu pertanyaan supaya lebih spesifik. Jadi Bapak Ibu sekalian sambil menyimak nanti dari para pemateri kita, sambil juga diintip-intip chat room-nya. Nanti akan ada info-info terkini di situ. Baik, langsung saja kami minta kepada, ini siapa dulu nih, Pak Meslan atau Pak Oris? Saya dulu, Pak. Oke, baik. Kepada Pak Mesran, Eskom Emkom, kami persilakan untuk menyampaikan materinya. Kepada Pak Mesran, kami persilakan dengan hormat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Bapak Ibu semuanya. Mohon maaf sekali saya pakai baju kaos karena saya sedang di rumah dan hari ini hari libur ya. Jadi ya kita memaknai seperti yang dibilang tadi, walaupun dosen belum merdeka, ya kan? Ya jujur saya bilang belum merdeka sih, karena suara saya kecil, Pak Dot? Normal, di saya bagus. Oh bagus ya, berarti. Pak Oris, suara saya kecil, Pak Oris? Enggak, Pak. Jelas kok. Jelas ya? Pak, jelas. Sip. Jadi saya sambung lagi. Jadi kita memaknai kemerdekaan itu ya dalam artian bukan berarti kita tertindas ya, tidak gitu ya kan. Ya, dalam artian kita bertindak sesuai dengan bidang profesi yang kita miliki ya. Walaupun hari ini libur, ya kami dari panitia menyempatkan hari ini melakukan webinar. Tujuannya ya, toh pun juga kita nggak manjat pinang dan kita pun juga tidak nonton orang manjat pinang dan memang kita sedang PPKM. Ya, kita sempatkan diri untuk belajar. Ya. Tes, bagaimana? Bisa? Apa lagi, Pak? Apakah bisa didengar suara saya? Kalau di saya jelas sih. Jelas ya?
Oke, udah mantap, udah jelas. Oke ya. Jadi memang sengaja kami dari panitia membuat webinar di hari ini memaknai kemerdekaan, ikut berpartisipasi untuk menyikapi hari kemerdekaan kita yang ke-76. Ya, walaupun kita yang mungkin dalam hati kecil kita sama-sama belum mengatakan bahwa dosen itu belum merdeka gitu, ya kan? Ya, sampai saat ini yang merdeka baru kurikulumnya, baru kampusnya, ya kan? Baru mungkin mahasiswanya, mungkin dosennya pun masih tetap dengan namanya beban kinerja dosen. Ada beban yang harus dipertanggungjawabkan. Jadi mohon maaf saya pakai baju kaos ya Bapak Ibu. Tidak mengurangi etika dan etika akademik dan yang lainnya. Oke, izin share. Ini yang saya bawakan untuk hari ini. Saya pada hari ini tidak mengajari Bapak Ibu ya, dan saya tidak berbicara tentang bagaimana membuat materi ajar, tidak ya. Ya. Di sini saya hanya ya berbicara diskusi, pada dasarnya diskusi dan bertujuan untuk sharing pengalaman, ya, sharing pengalaman terhadap beberapa semester yang kita lalui di masa pandemi ini, khususnya di dalam memberi materi pembelajaran kepada mahasiswa kita. Ya, jadi saya yakin pasti banyak di antara kita yang sangat kesulitan sekali ya, sangat kesulitan sekali di dalam memberikan materi-materi pelajaran kepada siswa didik kita ya, kepada mahasiswa kita, dan banyak keluhan ya. Mungkin saat ini masih ada juga yang kita dengar absensinya masih pakai WA ya kan, absensinya masih pakai WhatsApp ya kan, atau absensinya udah pakai e-learning gitu, tapi kok lemot banget gitu. Udah pakai Zoom ini gitu, tapi ada juga jaringannya yang terbatas, ya kan? Aduh, keluar masuk dari Zoom Pak, gitu. Mohon maaf gitu. Nah, kadang memang benar banyak sekali kendala, ya kan? Di dalam masa pandemi ini, khususnya yang berhubungan dengan network jaringan gitu. Walaupun di satu sisi ada yang cepat, ada yang kencang, ada juga yang lambat. Nah, saya perkenalkan dulu, saya tadi udah diperkenalkan sama Pak Dodi, nama saya Mesran, saya dari Universitas Budi Dharma yang dahulunya namanya STMIK Budi Dharma, berubah bentuk menjadi universitas. Ini merupakan data pribadi saya, Google Scholar ID, Scopus ID, Sinta ID, dan nggak banyak-banyak ya, nggak ada Publon, nggak ada Orchid, dan yang lainnya gitu. Karena ada ini aja udah syukur lah gitu ya kan. Topik di sini kami membagi beberapa materi ya. Di sini saya tidak mengajarkan atau memberi informasi apa yang dimaksud dengan bahan ajar. Ini hanya sebagai pengantar saja Bapak Ibu. Kami di sini banyaknya praktek, ya. Banyak praktek ya, berbagi pengalaman bagaimana membuat bahan ajar yang kita miliki, ya, itu nantinya bisa bermanfaat dimanapun dan kapanpun dan waktu apapun. Nah, itu tadi. Jadi ini sekedar untuk memperjelas bahwa bahan ajar itu adalah bahan atau materi pelajaran yang disusun secara sistematis. Jadi artinya seperti yang disampaikan Pak Supriyanto tadi, di dalam membuat bahan ajar itu tidak begitu mudah ya, sangat rumit sekali gitu. Bahkan yang selama satu semester ini harus dievaluasi lagi, dicek lagi keterbaruannya, apakah masih sesuai dengan zaman yang kita gunakan saat ini atau tidak gitu. Nah, jadi sistematis di sini memang betul-betul harus tersusun gitu, tersistem gitu. Kemudian ini digunakan oleh guru atau dosen ya, guru dan siswa di dalam proses pembelajaran. Jadi ini yang biasa kita miliki ya, bahan ajar. Jadi bahan ajar itu kalau menurut pakar ini ada bahan ajar cetak, ada display diam, ada bahan ajar audio,
bahan ajar audio yang dengan bahan visual diam, bahan ajar video, bahan ajar komputer. Ya kan, ini dari beberapa orang pakar gitu. Saya ambil satu aja gitu definisinya. Beberapa jenis bahan ajar. Nah, pada dasarnya dia dikelompokkan ada dua, ya kan, bahan ajar yang tercetak dengan yang non cetak gitu. Ya. Bahan ajar tercetak dengan yang non cetak gitu. Nah, peran bahan ajar ya di dalam pembelajaran pasti kita sudah tahu ya Bapak Ibu. Yang pertama ini menghemat waktu dalam mengajar. Dulu saya mungkin saya masih tahun 2002 saya jadi dosen. Kita masih mungkin ada yang menggunakan masih kapur ya Bapak Ibu. Jadi setiap masuk kelas selalu menulis di papan tulis dengan kapur, berubah lagi menjadi pakai spidol, ya kan? Dengan adanya overhead yang pakai sinar itu, ya, dengan kotak yang besar itu overheadnya bisa ditulis pakai tinta permanen di plastik, bisa ditembakkan ke layar juga gitu, dan bisa kita bawa-bawa. Masih pakai plastik waktu itu, plastik seperti cover ya, kita tulis. Nah, tujuannya untuk menghemat di dalam mengajar supaya kita tidak terlalu banyak menulis gitu. Sehingga berkembang lagi dengan adanya diktat ya, PowerPoint ya, dibuat dalam bentuk itu. Ya tujuannya ini juga gitu. Nah, sampai saat ini juga banyak dosen yang kebingungan, ya kan? Kenapa? Ya biasanya mereka tinggal masuk kelas ada OHP, tinggal tembakkan ke layar atau pakai slide, udah jadi ke layar gitu. Nah, dengan adanya masa pandemik, dengan belajar di WA jadi bingung ini. Pakai apa dia jadi? Jadi dosen lebih banyaknya di sini ya hanya melayani chat WA mahasiswa saja, ya kan? Melayani chat WA dengan menjelaskan, ada yang merekamnya di WA, ada yang pakai Zoom, mungkin bagi yang bisa beli akun Zoom yang dengan murah 50.000 bisa dia pakai dalam waktu 3 bulan, ada yang pakai Google Meet, ya kan? Nah, tapi tidak semua yang bisa ikut dalam waktu yang kita inginkan di media-media tadi gitu, ya kan? Ya tujuannya cuma satu, menghemat dalam waktu mengajar gitu. Nah, peran bahan ajar selanjutnya ya mengubah peran pengajar yang awalnya sebagai satu-satunya sumber informasi menjadi sebagai fasilitator. Ini apabila kita memiliki bahan ajar bisa dalam bentuk diktat gitu. Nah, dalam hal ini diktat mungkin pun juga susah untuk mahasiswa mengambilnya karena mahasiswa masih di kampung, tidak berada di kampus, ya kan? Tentu tidak semua mahasiswa memiliki ini. Nah, pada saat ini dosen memang kalau udah punya diktat memang harus menjadi fasilitator gitu. Ya memang betul udah dibuat di grup, ya kan? Cuma ya tetap juga fungsi dosennya sebagai pengajar di situ masih kurang juga gitu. Karena terkadang mahasiswa pun juga tidak melihat apa yang diberikan dosen di grup chatnya. Terkadang seperti itu. Atau mahasiswa dengan gampangnya, Pak, mohon maaf tadi saya masuk kerja, Pak. Saya tidak bisa masuk ke Zoom atau Google Meet gitu. Nah, ini fungsi dosen menjadi fasilitator agak terganggu sebenarnya gitu. Bahan ajar yang lain perannya itu meningkatkan efektivitas dan interaksi dalam pembelajaran. Nah, ini ya juga tetap ini juga terganggu gitu, interaksi dalam pembelajaran. Karena media saat ini banyak orang pakai WA atau Telegram atau Google Meet atau Classroom atau e-learning, pakai Moodle. Media-media itu yang banyak yang digunakan gitu. Ya tetap interaksi dalam pembelajaran masih kurang gitu. Ya kan? Kalau dibilang berlebih sebenarnya bisa iya juga. Berlebih itu misalnya di luar dari jam belajar mahasiswa juga bisa berinteraksi. Cuma ada juga dosen yang mengatakan ini udah nggak waktu belajar lagi gitu. Nah, ini yang jadi terkendala ya. Di situ mahasiswa udah siap belajar, dia bertanya, oh kenapa nggak dari tadi bertanya gitu misalnya. Tidak waktu dari jam belajarnya. Jadi ya kalau dibilang pada saat ini dulunya ada buku, ada diktat mampu meningkatkan efektivitas, dengan masa pandemik ya efektivitas nggak dapat dicapai gitu, nggak efektif jadinya gitu. Saya yakin mungkin Bapak Ibu merasakan hal yang seperti itu gitu. Walaupun sudah didukung oleh pemerintah dengan adanya pulsa yang dari Telkomsel ya gratis selama 3 bulan selama masa pandemik itu.
ya tetap juga gitu. Nah, ini tadi peserta didik dapat belajar tanpa harus ada guru gitu. Nah, ini peran dari bahan ajar. Ya, itulah gunanya diktat, modul, buku, ataupun video-video pembelajar yang lain. Membuat peserta didik dapat belajar kapan saja dan di mana saja. Nah, ini saya yakin kalau untuk kampus negeri pasti ini bisa tercapai gitu. Karena di kampus negeri ini ya yang saya tahu ya mereka lengkap dengan yang pertama dari buku pembelajarannya, bukunya. Jadi wajib ada buku dan banyak penyelesaiannya berdasarkan kasus, tinggal baca di buku, selesaikan dan bisa dikumpulkan kapan saja. Tapi ini tidak bisa di kampus swasta gitu. Karena apa? Kampus swasta ini mahasiswanya berpikir untuk mendapatkan duit untuk bayar uang kuliah. Nah, kemudian atau berpikir untuk belajar supaya nanti dapat kerja. Nah, jadi kalau dibilang mana duluan telur sama ayam jadinya gitu. Nah, ini tadi. Jadi di mana saja pun susah untuk belajar kalau pakai Zoom gitu. Ya, kalau pakai Zoom. Gitu. Nah, meningkatkan potensi siswa untuk belajar secara mandiri. Ini yang kita ingin harapkan, Bapak Ibu. Jadi mahasiswa itu potensinya meningkat secara mandiri. Di luar dari jam kelas belajar kita, dia juga bisa belajar secara mandiri ataupun per kelompok. Ya kan? Meningkatkan motivasi peserta didik. Nah, ini tadi. Jadi ini gunanya peran bahan ajar. Nah, ini hanya sekedar ya ibaratnya share saja di awal, tapi topik kita itu bukan teori yang begini ya Bapak Ibu. Topik kita ini sebenarnya kalau saya katakan tadi kan disampaikan di sini ada buku, ada diktat, walaupun itu saat ini tidak efektif, ya kan? Karena buku dan diktat itu tidak bisa berbicara, tidak bisa menyampaikan apa yang dipikirkan oleh seorang fasilitator nantinya. Jadi tujuan kita FKPT saat ini mengadakan webinar, tujuannya bagaimana bahan ajar yang kita punya dalam bentuk slide, kita buat dalam bentuk video dan kita upload di YouTube. Sehingga nah, peserta didik di mana saja bisa akses gitu. Tidak ada waktu, tidak tanpa harus ada guru. Kemudian menghemat waktu dalam mengajar juga. Jadi saya yakin Bapak Ibu pasti memiliki banyak sekali bahan ajar, ya, pasti memiliki banyak sekali bahan ajar yang sudah dalam bentuk slide, namun saat ini pada saat penyampaiannya pun masih belum membuat sebagai videonya gitu. Nah, hari ini kita bagaimana membuat video dalam untuk bahan ajar yang kita miliki tadi gitu. Supaya bahan ajar tadi itu bisa diupload di YouTube gitu. Ya. Sehingga mahasiswa pun setiap waktu bisa mengaksesnya ya kan pagi siang malam dan tidak terkendala dengan jaringan juga. Ya, pada saat jaringannya bagus dia bisa akses YouTube. Pada saat di suatu lokasi dia jaringan jelek ya mungkin dia menunda dulu gitu. Nah, ini tadi gitu. Jadi saya mengajarkan oh ya, berarti ada. Saya mengajarkan di sini bagaimana membuat videonya yang cukup mudah gitu. Ya, saya yakin Bapak Ibu memiliki akun Zoom ya. Zoom karena di masa pandemi ini yang saat aplikasi yang sedang naik daun itu yaitu Zoom gitu. Karena membuat Zoom ini tidak begitu rumit ya Bapak Ibu. Ya, membuat akun Zoom ini tidak begitu rumit. Saya yakin pasti Bapak Ibu memilikinya. Nah, di sini yang pertama saya yakin Bapak Ibu punya mempersiapkan materi dalam bentuk slide atau yang lain. Ya, bisa dalam bentuk Word, bisa gitu. Ya kan, nggak mesti harus dirubah dulu dalam bentuk slide gitu. Kemudian Bapak Ibu membuat akun Zoom, ya, membuat akun Zoom di sini. Ya. Jadi ini coba kita klik. Ya, ini hanya sekedar ya mengarahkan saja. Ya. Jadi ini pembuatan akun Zoom ini cuma 2 langkah ya Bapak Ibu. Ya konfirmasi tanggal, ya konfirmasi tahun lahir, ya continue. Ya kemudian Bapak Ibu tinggal isikan email address-nya di sini. Coba saya dulu ya. Saya juga saya tes dulu.
Ya. Jadi di sini dimasukkan nama jurnal kita. Sebentar Bapak Ibu. Saya masuk ke akun saya dulu yang ini. Ini ya, ini hanya sekilas saja. Ini akun kita. Kembali lagi. Nah, ini taksi verify. Jadi ya, email aktivasi sudah dikirim Bapak Ibu ke email yang tadi. Ini kita lihat dulu apakah masuk. Ini Zoom. Aktifkan email Zoom-nya, aktifkan akunnya. Ya, isikan dulu. Misalnya jurnal ekuitas. Passwordnya harus seperti ini ya Bapak Ibu. 8 karakter minimal, harus ada huruf besar. Huruf besar sudah ada 1, harus ada angka. Angka sudah ada, berarti sudah ekuitas 1 itu. Dan tidak robot. Oke. Oke, skip just test. Oke. Nah, Bapak Ibu sudah memiliki satu akun Zoom ya Bapak Ibu. Nah, jadi tadi sudah kita buat akun Zoom-nya. Nah, sekarang Bapak Ibu kita kembali lagi ke layar. Kan create akun Zoom di situ. Cukup simpel sekali, tinggal ada yang email, tinggal masukkan. Memang di situ kapasitasnya cuma 40 menit ya Bapak Ibu. Karena dia dalam tidak berbayar gitu. Tidak masalah ya. Tidak masalah. Dengan 30 menit kita udah cukup banyak membuat bahan ajar kita. Ya. Ada satu video yang cukup lama sekali sebenarnya. Kemudian download dan install aplikasi Zoom, ini Bapak Ibu tinggal klik. Ya. Jadi Bapak Ibu tinggal download ini aplikasi Zoom-nya, nanti tinggal diinstal. Ya. Ini di download. Ya, ini misalnya kita download ini misalnya. Ya. Mendownloadnya pun juga cuma 15 meganya. Tidak begitu lama ya Bapak Ibu. Oke. Nah, nanti setelah di-download nanti tinggal Bapak Ibu install aja ini. Di folder download Zoom installer. Ya. Oke, tinggal diinstal saja. Nah, pada saat menggunakan saya close dulu perannya, Zoom-nya saya close. Saya close. Oke, nanti akan muncul Zoom-nya seperti ini Bapak Ibu. Jadi pada saat ini di apa? Ini belum apa ya? Belum login, ini saya coba sign out-kan dulu. Ya. Nah ini. Jadi Bapak Ibu tinggal login di sini. Gitu. Jadi setelah diinstal kan udah ada akun Zoom-nya. Ya, ini installnya gampang sekali. Nah, kemudian masukkan jurnal kita. Ya, gimana kita sign? Coba. Oke, sudah masuk ya Bapak Ibu. Ini udah masuk di sini. Jadi Bapak Ibu sudah memiliki satu akun Zoom ya, yang membuatnya itu sangat gampang sekali sebenarnya. Gitu. Ya, sangat gampang sekali gitu. Oke. Selanjutnya kita kembali lagi ke bahan kita. Nah, login di aplikasi Zoom udah tadi ya. Nah, kemudian lanjutkan lagi.
membuat meeting. Nah, di sini nanti Bapak Ibu tinggal buat new meeting. Nah, ini return to meeting karena saya lagi dalam meeting ini. Ya, tidak bisa kita new meeting ini. Ini return kalau tidak di dalam meeting, ini nanti new meeting Bapak Ibu. Jadi Bapak Ibu tinggal klik aja new meeting, setelah terkoneksi, dia otomatis terkoneksi, sehingga muncullah dia aplikasi Zoom-nya. Ya, seperti ini. Ya, jadi ada video ditampilkan, ada mute untuk speaker suara dihidupkan. Ya, nah kemudian Bapak Ibu tinggal share screen. Ya, Bapak Ibu tinggal share screen, sehingga pilih layarnya seperti ini. Ya, jadi ini materi ajar kita yang mau kita buat videonya. Ya, pada saat setelah share screen ya Bapak Ibu. Jadi tampilan layar share screen itu pasti ada selalu di bawah Bapak Ibu. Kemudian setelah dipilih share screen, pilih materi ajar kita dalam bentuk PowerPoint ataupun dalam bentuk buku. Ya, silakan. Kemudian nanti layar kita akan begini bentuknya Bapak Ibu. Ada tampilan kotak di pinggir kanan atas. Ya. Setelah di pinggir kanan atas ada tampilan ini, ya, untuk memulai merekod, pilih more. More itu biasanya nanti akan muncul di sebelah kanan atas. Ya, setelah dipilih more, sebelah kanan atas, dan pilih record. Nah, sebenarnya Bapak Ibu sudah membuat videonya gitu. Setelah direkod itu, ya, setelah dipilih more, kemudian pilih record, Bapak Ibu sudah merekam video Bapak Ibu, ya, yang ada gambarnya di sini gitu. Ya, yang ada gambarnya di sini gitu. Kadang kan di YouTube itu kan ada video-video yang pengajarnya yang di sudut kanan bawah ataupun di mana aja gitu. Ada gambar mukanya. Itu tadi maksudnya. Nah, kalau misalnya itu mau dihilangkan, gambar itu mau Bapak Ibu hilangkan, klik aja icon minimize-nya. Jadi kalau tampilannya seperti ini, itu tidak kameranya tidak ditampilkan, tertutup dia jadinya. Kalau dimunculkan lagi, klik yang ini lagi, Bapak Ibu. Nah, jadi pada saat Bapak Ibu merekod, sebenarnya Bapak Ibu seperti belajar di ruang kelas yang menggunakan PowerPoint, tinggal dijelaskan apa materi yang ada di PowerPoint tadi gitu. Ya. Nah, tinggal dijelaskan. Ya, jadi keterbatasannya 45 menit. Jadi kalau udah 45 menit saya rasa udah cukup bosan juga mahasiswa menengok video kita selama 40 menit itu. Ya, biasanya saya pun juga 40 menit itu udah cukup itu untuk menjelaskan satu materi simpel aja menggunakan PowerPoint. Jadi setelah kita rekam tadi, klik more, pilih record. Kemudian kita mau berhenti merekam, ya kan? Ya, pada saat merekam itu video aktif dan suara pun juga masuk, terekam juga ya Bapak Ibu. Jadi penjelasan Bapak Ibu sesuai dengan materi slide yang diberikan tadi ada. Kemudian Bapak Ibu klik more lagi, stop recording. Nah, pada saat itu sudah direkod, ya, ya, video tadi, pembelajaran tadi sudah direkod. Nah, kemudian pada saat kita keluar dari Zoom, live meeting for all, otomatis ini seperti ini ya Bapak Ibu. Ya, karena kita kan menyimpan record videonya itu di komputer kita, ya seperti ini. Ini maksudnya ini menyimpan sebanyak berapa menit. Ya, sesuai dengan berapa menit yang kita buat tadi videonya gitu. Nah, ini biarkan aja sampai selesai. Ya. Kalau misalnya videonya 30 menit, ini biasanya palingnya 20 menit gitu untuk menyimpan di sini atau 15 menit. Kalau udah kita simpan meetingnya sampai 1 jam, ini biasanya ya 40 menit lebih ini menyimpannya. Nah, itu bedanya kalau menggunakan Zoom. Sehingga pada saat ini udah selesai, ya tersimpanlah, terbukalah satu folder. Seperti inilah dia. Biasanya cuma Zoom 0 saja. Nah, inilah dia video yang sudah kita simpan tadi Bapak Ibu. Ya, video yang sudah kita simpan. Nah, sampai saat ini Bapak Ibu sudah menyimpan satu video gitu. Ya, sudah menyimpan satu video. Nah, aplikasi yang kita gunakan itu cukup sederhana gitu ya. Pakai Zoom saja gitu, gratis. 30 menit, 40 menit bisa, ya kita nggak perlu invite mahasiswa. Cukup kita sendiri aja yang kita meeting, buat meeting, kita buka share screen, buka materi kita, baru kita record, mulai record berjalan, baru kita menjelaskan. Layaknya kita berada di kelas, menjelaskan apa bahan yang
kita slide-kan melalui presentasi yang direkod, ya, baik videonya maupun suara kita. Gitu. Nah, mungkin Bapak Ibu pernah melihat ada video yang apa? Yang begitu baik ya dia di video tapi di sudut kanan tidak terlihat gambarnya secara keseluruhan seperti ini Bapak Ibu ya. Kalau ini kan terlihat nih, ruangan saya di sekeliling ini terlihat gitu. Ya, ruangan saya di sekeliling ini terlihat. Jadi aplikasi yang digunakan pada saat yang itu ya, itu kita menggunakan aplikasi namanya, nah, kalau nggak salah ya, kalau saya biasanya saya pakai OBS Bapak Ibu, ya, OBS Studio gitu. Jadi OBS Studio ini, kalau saya bilang aplikasi yang mantap sekali gitu, karena untuk broadcaster dia, ya, untuk mensiarkan langsung juga gitu. Ya, misalnya gini, Bapak Ibu punya akun Zoom yang versinya tidak berbayar sehingga mau menyiarkan langsung bingung gitu ya kan. Nah, jadi pakai OBS bisa gitu. Di sini kan ada start streaming itu. Materi panduannya banyak di YouTube, banyak Bapak Ibu, tinggal Bapak Ibu lihat. Nah, yang saya maksudkan di sini bagaimana kita membuat yang transparan seperti tadi. Nah, ini pada saat Bapak Ibu install OBS, Bapak Ibu tinggal download aja di Google, download OBS, nanti dia di posisi pertama itu dialah aplikasinya, Bapak Ibu. Ya. Google.com. Nah, ini tinggal download OBS. Aplikasi yang pertama nongol ini, inilah dia OBS itu. Tinggal diklik, tinggal Bapak Ibu download. Ini sekitar 50 mega. Nah, ini kan ada ini. Tinggal download yang mana ini. Oke. Jadi pada saat pertama nongol, ini masih kosong ya Bapak Ibu. Bapak Ibu klik plus, ya. Scan 2 misalnya, oke. Jadi di scan 2 ini layar kita. Kemudian untuk menambah layar di sini, klik plus di sini. Baru kita lihat Windows Capture di sini. Nah, ini tadi. Jadi misalnya di sini saya buat yang Chrome. Nah, jadi yang muncul ini Chrome-nya. Nah, yang muncul ini Chrome-nya, Bapak Ibu. Ya, kita klik OK. Misalnya seperti ini. Nah, ini yang muncul Chrome-nya, Bapak Ibu. Kalau membuat layarnya lebih besar, fit full transform fit to screen. Nah, ini seperti ini. Kemudian ini Windows ini layar yang mau kita rekam Bapak Ibu. Ya. Kalau Bapak Ibu mau merekam tanpa tanpa ada video kita di atas, ya kan? Ini ada pula video saya ya. Ini dari Zoom-nya ya. Dari Zoom-nya bukan dari apanya ini. Ya, kalau misalnya saya buka PowerPoint saya, misalnya ini tadi ya. Ini PowerPoint saya. Misalnya ini, saya masuk ke sini. Nah, saya bisa ngerubah ya source awalnya. Kan sebelumnya ini saya buat jadi PowerPoint. Ini dia source awalnya. Jadi merubahnya di sini ya Bapak Ibu ini. Gambar apa ini ya? Berputar setting ini namanya. Jadi source awal dari video yang mau kita record itu yang ini, gambar ini. Nah, ini tadi. Jadi kalau ini mau kita record cukup simpel sekali Bapak Ibu. Bapak Ibu tinggal klik start recording seperti ini. Start recording ini. Nah, Bapak Ibu lihat dia sudah mulai merekod. Ya. Ini suara, ini dari suara audionya. Bapak Ibu lihat ini sudah ada 12 detik ya. Kalau kita, kemudian sebenarnya di sini gitu. Nah, jadi Bapak Ibu tinggal mainkan aja ini. Ini ceritakan ini materi ajar kita, Bapak Ibu ceritakan. Anggaplah ini sudah sampai setengah jam lebih. Nah, kalau pakai OBS tidak ada batasan waktu Bapak Ibu. Bapak Ibu mau membuat sampai 1 jam, 2 jam silakan. Ya, tidak ada masalah. Nah, itu cara merekod. Di situ tidak ada videonya. Nah, setelah siap merekod, ini kita stop. Ya, kita klik stop. Nah, berarti sudah tersimpan, otomatis tersimpan. Ya, otomatis tersimpan, tidak seperti Zoom dia menyimpan. Nah,
Bagian ini videonya adanya biasanya di drive C, di user, di video. Biasanya di sini dah. Nah, biasanya ada di sini. Kita lihat dulu yang tanggal ini. Ini tanggal 17. Oke, ini deh. Nah, mungkin Bapak Ibu bisa melihat ini. Ini video yang kita record tadi. Jadi di OBS ini cukup mudah ya, Bapak Ibu. Sangat simpel sekali gitu. Ini tanpa ada layar kita. Tanpa ada layar kita. Nah. Ya. Oke. Ini saya close Bapak Ibu ya. Nah, jadi kalau pakai OBS ini cukup gampang sekali. Pada saat dia menyimpan dalam waktu 1 jam, sebenarnya udah nggak tersimpan lagi. Dia udah otomatis tersimpan. Beda dengan Zoom tadi, udah kita record, kita close, baru dia menyimpan. Nah, di situ kadang saya kurang enaknya harus nunggu dulu. 1 jam baru tersimpan. Gitu. Kalau OBS, langsung tersimpan otomatis. Nah, kalau untuk melihat ada video di sini, Bapak Ibu pernah mungkin melihat ada materi yang besar seperti di televisi dan ada orang di situ. Nah, itu sebenarnya dia menggunakan aplikasi dari sini juga, kemudian ditambah kameranya. Video kita tambah lagi ya Bapak Ibu di sini, plus video capture device. Ya, ini video capture device itu mau mengambil dari kamera. Nah, ini karena ada kendala kamera saya nggak nongol di sini gitu. Nah, sebenarnya ada di belakang, ini kita buat ke atas. Oh, ini saya matikan. Ini sebenarnya sudah ada gitu. Karena yang awalnya saya buatnya di sini dia, kalau nggak salah di sini. Kita dulu ya. Ini coba. Bentuk tampilannya nanti begini dia Bapak Ibu. Oh, tidak bisa gitu. Kamera saya lagi dipakai untuk di zoom. Jadi karena fungsinya video ini hanya mengambil kamera yang sedang aktif dan aktifnya waktu di zoom. Jadi di sini nggak ada gitu, Bapak Ibu. Jadi seharusnya ada gambar yang di sebelah kanan bawah ini, ya, di sebelah kanan bawah ini, Bapak Ibu. Disitulah kita bisa menggunakan green screen. Cukup kita yang nampak, dinding di belakang nggak nampak. Dia harus menggunakan green screen itu ya dinding yang warna latar biru, latar hijau gitu. Ya seperti itu Bapak Ibu. Jadi sebenarnya penggunaan aplikasi OBS ini sangat powerful sekali untuk pembuatan video rekaman juga ya kan. Karena di sini bisa kita tambahkan yang tulisan berjalan apa segala macam ya kan. Di sini bisa juga seperti kita memiliki di layar yang besar gitu. Karena kan saya merekam di depan kamera langsung dalam keadaan duduk gitu. Jadi Bapak Ibu coba lihat nanti kita merekam pada kamera yang berdiri dan kita pun berdiri di depan kamera. Di ruang kita itu seperti studio di mana dia ada green semuanya. Nah, itu bisa latar belakangnya kita buat apa saja bisa. Nah, itu maksudnya. Jadi menggunakan OBS ini cukup simpel sekali sebenarnya. Ini mohon maaf yang video yang kecil di kanan nggak bisa saya tampilkan karena kameranya dipakai di Zoom. Jadi itu kendalanya di sini karena dia 2 kamera langsung dipakai nggak bisa, Bapak Ibu. Ya. Oke. Jadi kembali lagi ke materi kita. Nah, kita kan sudah memiliki video ini Bapak Ibu. Nah, oh ya Pak, saya udah bisa buat videonya. Bagaimana saya mengupload di YouTube-nya? Sangat simpel sekali Bapak Ibu. Ya, sangat simpel sekali. Nah, kita praktekkan di YouTube ya. Bapak Ibu mungkin belum punya akun YouTube, cara membuatnya cukup simpel sekali. Saya masukkan ke mana ya? Ini. Tadi saya pakai akun Ekuitas. Oke, ini jurnal saya. Nah, ini akun email tadi ya. Ini email tadi. Ya. Kita punya satu email yang seperti ini Bapak Ibu, ya. Udah punya email di Gmail. Ya, Bapak Ibu. Kemudian kita buka YouTube. Ya, kita buka YouTube Bapak Ibu. Ya. Ya.
Nah, di sini ini live now untuk apa FKPT ini. Nah, jadi pada saat dibuka di YouTube muncul seperti ini lagi emailnya aktif. Kita klik sini YouTube Studio. Ya. Oke, ini Bapak Ibu. Welcome to Studio YouTube. Gitu. Artinya saya belum memiliki akun YouTube. Nah, kita buat begini caranya. Nah, continue. Ya, oke. Ini kita sudah memiliki satu akun YouTube, Bapak Ibu. Ya, sudah memiliki akun YouTube. Gitu. Dilihat di sini, subscribernya masih 0 dan belum ada konten. Belum ada konten, Bapak Ibu. Ini kontennya masih kosong. Bagaimana cara mengisi konten? Tentu harus memiliki video, Bapak Ibu. Nah, cara mengupload video, simple sekali. Ini ada create di atas kanan. Create, upload video. Oh, ini close saja. Nah. Kemudian create, upload video. Nah, Bapak Ibu tinggal ngupload video yang kita miliki tadi. Ya, tadi saya ada video tadi yang baru saya buat tadi yang sederhana aja ini. Ini saya masukkan ke sini, Bapak Ibu. Ini. Oke. Ini udah masuk ke sini. Tinggal Bapak Ibu tinggal buat di sini misalnya pengantar pembuatan video menggunakan OBS misalnya. Misalnya seperti ini gitu. Ini kita kopikan deskripsinya, kita kopikan di sini. Ini sesuai dengan materi Bapak Ibu. Ya, kemudian thumbnail ini covernya ya. Bapak Ibu bisa buat nanti covernya yang seperti apa supaya dilihat awalnya seperti itu. Kemudian playlist kita belum punya. Kalau mau dibuat create dulu boleh. Ini saya kosongkan aja. Video ini bukan untuk anak-anak. Kita next. Ya, kita next. Oke, kita next. Ini kita buat public boleh. Langsung muncul di apa? Di video depan YouTube kita. Publish. Ya. Jadi ini sudah terbentuk videonya. Lihat masih 6%. Bapak Ibu 7%. Ya, oke kita sebenarnya ini udah ya. Nah, kita lihat di sini Bapak Ibu. Ini. Oke. Ini. Oke. Nah, jadi video yang kita miliki itu sudah kita upload di YouTube ini Bapak Ibu ya, dan sudah bisa diakses oleh orang lain. Nah, kita nggak tahu channel kita apa, kita pakai channel kita misalnya your channel. Misalnya ini mau ngasih gambar. Nah, ini channel kita Ekuitas FKPT. Ya. Kalau ini kita searching misalnya di YouTube. Ya, kalau kita searching di sini Ekuitas FKPT. Ini banyak banget ya. Kalau namanya FKPT banyak banget memang. Kita lebih perjelas dulu misalnya customization. Ya. Nah, ini oh ini channel description name. Ya, kita buat misalnya jurnal Ekuitas. Ya. Kita save, publish misalnya. Ya, jadi di sini bisa kita ketikkan jurnal Ekuitas. Ya, seharusnya sudah ada di sini. Kita lihat. Namanya tidak apa dia ya, kurang menarik ya Bapak Ibu. Sebenarnya bukan kurang menarik. Jurnal Ekuitas sudah ada jurnal Sinta 2 gitu. Jadi bentrok di situ gitu. Ya. Kita kasih nama yang lain lagi misalnya Bapak Ibu. Forum kerjasama. Jurnal Ekuitas Channel gitu mungkin.
Iya, karena dia kena ke apa? Ada jurnal ekuitas yang Sinta 2 gitu. Jadi institusinya disebutkan kali Pak. iya. Nah, artinya mana di sini? Kok belum ketemu ya? Nah. Lagian nunggu waktu itu kan supaya dikenali YouTube dulu. Satu ya betul juga gitu. Tapi sebenarnya kita udah live di sini gitu. Udah ada channel kita udah ada ini gitu. Jadi ini nih. Oh, ini masih ekuitas FKPT masih. Nah, ini kan udah ada nih. Ini channel kita. Ya. Ini udah ada. Jadi kan customer channel misalnya. Ini udah ada. Cuma mungkin ya seperti Pak Dodi bilang masih menunggu waktu. Nah, untuk apa kan supaya dia dikenal langsung gitu. Biasanya 1 menit atau 2 menit gitu. Seharusnya sih sebenarnya udah langsung keluar dia seharusnya. Gitu. Ini belum juga ada. Nah, seperti itu ya Bapak Ibu cara apanya sederhananya ya. Jadi membuat videonya cukup gampang sekali, menguploadnya cukup gampang sekali Bapak Ibu. Ya. Jadi di konten ini ada video yang bisa diakses oleh mahasiswa. Ya, Bapak Ibu tinggal menggunakan media classroom, ya, menggunakan media classroom, tinggal kasih aja linknya. Ini materi kita hari ini misalnya ada. Jadi mahasiswa tinggal akses ini mau kapan saja, di mana saja, dengan waktu apa saja. Ya, kita tinggal bilang coba dilihat lagi di video Ban Ajar di YouTube-nya. Kan bisa gitu dia. Jadi nggak mesti kita harus ulang lagi pembahasan kita gitu. Kadang kan ketemu mahasiswa yang model di kelas itu, Bu, boleh diulangi lagi maksudnya ini apa gitu. Nah, dia baru join, Bu. Kebetulan saya baru join, Bu. Gitu. Ajab kita gitu kan. Nah, kalau kita nggak ada videonya ya mau ngomong ya mungkin kalau dosen pada umumnya mungkin bilang kamu lah baru masuk, kamu nanya pula lagi kan gitu. Tapi kan nggak bagus juga kita bilang begitu Bapak Ibu. Nah, bisa aja kita bilang, ini sudah direkam, ada video tutorialnya di YouTube. Tinggal kamu cek aja ini linknya, kan gitu lebih enak menyampaikannya. Nah, itu ya Bapak Ibu. Jadi hanya ini yang bisa saya share ke Bapak Ibu. Cukup simpel sebenarnya. Namun saya yakin kendala kita yang seperti ini gitu, agak malas untuk memulai. Ya. Jadi kalau Bapak Ibu sudah ada akun di YouTube, sudah ada videonya, otomatis nanti Bapak Ibu jadi YouTuber ini. Bisa terkenal gitu. Kenapa? Kalau mahasiswa kita sampai 4 kelas ada 100 orang gitu, ya udah 100 subscriber bisa Bapak Ibu. 100 subscriber gitu. Nah, gitu. Nah, ini channel saya. Ya, saya juga membuat juga untuk diri saya. Ya, semua pelajaran yang saya antarkan kepada mahasiswa ini ada di sini gitu. Termasuk seminar-seminar yang saya buat, saya ambil, saya rekam di sini gitu. Jadi pada saat saya mengajarkan lagi mata kuliah yang sama di 1 semester yang akan datang, saya tinggal ngambil linknya aja. Ini materinya, silakan akses sendiri. Artinya saya nggak perlu ngomong lagi yang sama gitu di tahun yang lalu. Sama, itu tadi. Bahkan ini saya buat panduan untuk siswa skripsi saya. Kalau mau bimbingan bab 1 skripsi, kamu baca dulu ini, tonton dulu videonya apa aja yang ada di bab 1 itu. Nah, jadi seperti ini. Nah, ini kalau pakai Zoom tadi ya Bapak Ibu, nampil fotonya di belakang ada background-nya juga gitu. Tapi kalau pakai green screen, ini cuma gambar body saya aja. Di belakang akan hilang. Nah, ya, akan hilang gitu. Jadi coba Bapak Ibu berpikir, seorang operator OBS membuat slide presentasi, Bapak Ibu berdiri di sini. Bapak Ibu bisa menjelaskan langsung seperti di kelas gitu. Cuma kan itu memang butuh studio gitu. Karena satu tubuh bisa masuk dengan menggunakan aplikasi OBS tadi gitu. Satu tubuh bisa masuk. Nah, itu studionya harus green screen. Dindingnya green screen gitu. Ya. Jadi kalau saya lihat ya beberapa kampus kayaknya belum ada yang pakai dinding green screen untuk membuat materi pembelajarannya. Karena agak memang repot dibuatnya. Ngolah videonya lagi, apa segala macamnya gitu. Karena kan dia harus menunjuk, yang ditunjuk itu pas nggak dengan PowerPoint-nya tadi. Nah itu tadi. Jadi tekniknya memang lebih tinggi lagi. Gitu. Jadi itu saja yang bisa saya sampaikan. Nah,
berikutnya Bapak Ibu nanti pasti akan selalu menyampaikan. Mohon like, subscribe, share, and comment terhadap channel ini supaya saya bisa support untuk materi-materi yang akan datang. Nah, ini biasa kalau di YouTuber ya Bapak Ibu. Ya, mungkin itu saja yang bisa saya share kepada Bapak Ibu. Ya, sederhana saja. Nggak perlu ribet untuk mengelola ban ajar YouTube kita. Sehingga bisa diambil nanti linknya dan kita berikan kepada mahasiswa kita. Mungkin itu saja. Mohon maaf atas penyampaian saya yang ada kesalahan dalam penyampaian. Terima kasih. Saya kembalikan kepada Bapak Dodi Sregar selaku moderator. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sangat-sangat kepada Pak Mesran yang telah memaparkan materinya luar biasa. Bagi saya yang masih pemula dan masih awam tentang YouTube ini dengan OBS juga, sepertinya nanti secara pribadi saya mesti datang berguru ke kampus Budi Dharma ini gitu. Nah, Bapak Ibu sekalian yang kami muliakan, sementara ini pertanyaan saya simpan aja dulu ya. Kita tunggu Pak Oris untuk melanjutkan materi atau menyampaikan materinya. Pertanyaan saya inventaris dulu, siapa tahu nanti dari pertanyaan ini memang sudah otomatis ada jawabannya. Kami persilahkan kepada Pak Oris Krianto Sulaiman. Kayak mau ninju aku ya. Aku jadi kayak mau ninju, siapa lawan dia? Sambutannya kayak ini pembicara besar gitu ya. Iya. Kayak petinju, Pak, kayak petinju bukan Semangat, pembicara Bang. besar, petinju. Ini memang pembicara Ya, besar, Pak. Pak Irfan. Ya, Pak Oris semangat lagi lah Pak Oris. Terima kasih kepada Pak Dodi gitu, Pak. Pembicara besar. Baik. Jelas suara, Pak ya? Jelas. Insya Allah kalau Pak Mesran, Pak Dodi, Bapak Ibu semua di sini. Biasanya kalau umat Muslim itu wuduknya pakai air ya, Pak Dodi ya. Wuduknya pakai air. Tapi kalau opsi lain kalau nggak ada air itu pakai debu. Nah, padahal air banyak di sini, ada Pak Dodi, ada Pak Mesran, tapi yang debu kayak saya jadi narasumber agak segan juga di antara Bapak Ibu ini ya kan. Emang lah. Oke, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Izin saya berbagi sedikit lanjutan dari materi Pak Mesran. Awalnya juga saya agak bingung mau menentukan tema apa dengan durasi yang sangat bisa dibilang sangat harus kejar target ya. Jadi saya memutuskan untuk gimana melanjutkan dari apa paparan yang Pak Mesran sampaikan. Baik Bapak Ibu, perkenalkan nama saya Oris Krianto Sulaiman. Saya saat ini pengajar di Universitas Islam Sumatera Utara, tetanggaan dengan kampus Pak Mesran. Saya juga aktif di FKPT dan beberapa organisasi lainnya bersama Pak Dodi dan Pak Mesran lagi. Hampir setiap organisasi ada mereka ini. Oke, baik. Nah, outline ini berdasarkan dari apa yang Pak Mesran sampaikan. Jadi tadi malam itu saya bertanya ke Pak Mesran apa sih yang mau ini, karena ada banyak sekali bahan ajar ini. Ada kalau sekarang itu kan ada gamifikasi, ada pengelolaan e-learning, ada share di LinkedIn itu kan, ada banyak tuh. Nah, jadi karena Pak Mesran bahasnya YouTube, jadi saya putuskan aja ya udah jadi lanjutan aja dari Pak Mesran. Nah, poin-poinnya itu setidaknya ada 6, mudah-mudahan bisa semua. Jadi nggak terlalu banyak, slide-nya pun cuman pokok dari permasalahannya. Untuk ini ya, untuk materi ini tuh hanya ada 7 slide. 2 lagi itu sisanya hanya pembuka dan penutup. Jadi ini outline-nya. Dan ini pun tidak semua terlalu dalam, yang penting Bapak Ibu mendapat gambaran dulu, karena nanti mungkin
ada khusus sendiri nanti terkait bagaimana pembuatan video sesuai dengan bahan ajar yang kita ajarkan. Oke, jadi nanti yang pertama ada PowerPoint as virtual background. Ini sengaja saya tambahkan karena saya pikir pasti Pak Mesran akan ngomongin ini, ada yang di sudut gitu ya kan, ada yang gambar kita di sudut. Nah, saya share gini aja. Oke, sebetulnya di ini, saya masuk pertama ini ya, PowerPoint as virtual background. Kalau misalnya di Zoom pun bisa buat seperti ini. Di Zoom pun bisa. Nah, tapi ini hanya untuk khusus Zoom terbaru. Zoom terbaru ada nanti namanya PowerPoint as virtual background. Nanti ketika di new share, nanti Bapak Ibu tinggal pilih advance. Advance pilih ini. Nah, contohnya saya buat di sini, saya sudah share ini ya. Saya buat advance, saya buat gini. Nanti muncul saya di ini. Saya ambil bahan ini. Nah, saya muncul di sini. Ini lewat Zoom saja. Jadi kalau sudah seperti ini, Bapak Ibu tinggal record gitu. Nah, kalau mau berdiri itu tergantung dari kameranya. Kamera sama pastikan mic-nya itu dekat dengan suara Bapak Ibu. Dan ini kita bisa perbesar, perkecil ya. Bisa kita geser ke kemana aja bisa. Nah, ini fitur terbaru dari Zoom. Jadi ketika sudah seperti ini, Bapak Ibu silakan merekam. Nanti langsung tunjuk aja ya di slide-nya mana gitu ya kan. Jadi ya seperti yang sudah pro ya. Jadi gampang dengan menggunakan Zoom saja sudah bisa buat seperti ini sekarang. Tapi kekurangannya ketika ini dijalankan, misal saya punya bahan ajar ini hanya bisa di next saja, next. Padahal ini saya buat ada semua animasinya. Jadi ini enggak seperti ini semua ada animasinya. Ini ada animasinya, cuman kalau kita menggunakan fitur ini di Zoom, animasinya nggak bisa digunakan. Itu sih kekurangannya. Karena masih versi beta juga. Karena kalau kita membuat bahan ajar, itu PowerPoint kita menggunakan animasi untuk mempermudah dari penjelasan kita. Contohnya, coba saya share. Jadi tentunya yang kita record adalah biasa itu PowerPoint kita ya. Kalau bisa itu dibuat animasinya. Jadi ketika kita menjalankan, nah ini juga kita buat animasi seperti ini. Apalagi ada proses-proses perhitungan juga kita buat animasi. Jadi kita tinggal jalankan, nanti kita rekam baik itu menggunakan OBS, Bandicam dan alat aplikasi perekam lainnya. Tinggal kita ngomong sembari ini kita jelaskan gitu. Jadi biarkan aja ada animasi untuk mempermudah siswa kita dalam melihat bahan ajar kita. Kalau animasi di PowerPoint itu tidak terlalu sulit ya Bapak Ibu ya. Nah, jadi animasi yang seperti tadi itu tidak berjalan di Zoom dengan menggunakan PowerPoint as a background tadi. Oke. Dan ini saya sebetulnya background saya nggak green screen juga, tapi kalau bisa green screen lebih bagus lagi. Nah, nggak mesti cat ya Bapak Ibu, bisa beli yang apa? Kalau saya sih pakai gantungan itu ya, gantungan baju itu. Nanti kasih kain hijau aja gitu, udah bisa. Cuman nih karena background saya putih pun Zoom-nya juga menseleksi yang green screen itu, jadi saya nggak gunakan kain hijaunya. Jadi ini ya Bapak Ibu bisa menggunakan ini untuk ngajar sekarang itu ada PowerPoint as virtual background, dan ini di Zoom versi terbaru. Tapi kalau
PowerPoint-nya itu, slide-nya ada animasi itu tidak bisa dijalankan. Nah, kemudian ini lanjutan dari yang Pak Mesran sampaikan tadi. Kalau misalkan kita sudah membuat video, nah video itu tadi ada thumbnail-nya. Nah, thumbnail itu bisa dibuat di menggunakan Canva. Nah, contoh thumbnail itu gimana sih? Thumbnail itu Bapak Ibu bisa lihat misalkan, nah ini adalah thumbnail. Thumbnail itu seperti yang Pak Mesran bilang, itu adalah covernya. Jadi di cover ini orang-orang bisa melihat bahwasannya apa sih yang dibahas gitu. Tapi ada juga yang nggak sesuai dengan isi ya, itu clickbait itu ya. Jadi dia hanya untuk memikat saja, memikat. Padahal isinya nggak seperti yang judulnya gitu. Judulnya terkesan wah gitu, isinya biasa aja. Itu ada banyak, tapi menurut saya itu nggak pantas dilakukan ya karena kurang tepat. Nah, seperti media-media cetak yang headline-nya itu begitu wah gitu, sementara isinya itu nggak seperti di judulnya. Nah, jadi dalam membuat thumbnail ini pun cukup mudah. Bapak Ibu bisa menggunakan salah satu tools-nya itu Canva. Selain Canva itu ada banyak, tapi saya sih sukanya itu Canva. Itu buat thumbnail-nya gampang. Misal Canva. Nah, nanti kalau sudah buka situs canva.com, saya rasa sih sudah tahu semua ya. Nanti tinggal dicari aja di sini teksnya itu thumbnail. Nah, template thumbnail. Ya sudah, nanti untuk YouTube, ini ada 4 nih. Tapi ini bisa kita ganti-ganti template-nya. Atau menggunakan template kosong bisa juga. Jadi ini tinggal digunakan kemudian diedit aja. Tapi thumbnail ini menurut saya nggak terlalu sulit. Jadi di Canva ini sebetulnya ada 3 sih yang ingin dipraktekkan, tapi saya praktekkan 1 aja. Itu kemarin sudah diskusi sama Pak Mesran, intro video. Jadi intro video itu bisa kita buat supaya kesannya lebih bagus gitu. Ada intronya, kemudian baru isinya, baru penutupan, kan gitu dia. Jadi ada 3, ada pembukaan, kemudian isi konten kita, baru ada penutupnya. Jadi kalau intro itu bisa dibuat di Canva ataupun bisa dibuat dengan aplikasi video editing yang Bapak Ibu gunakan, misalnya Camtasia ataupun Filmora. Kalau saya sih menggunakan Filmora. Kalau di Canva itu kita bisa mengetikkan intro YouTube seperti ini. Nah, ini ada banyak. Jadi bisa digunakan saja ini. Jadi tinggal klik, udah. Tinggal klik, kemudian ganti teksnya, udah jadi intronya. Ini ada yang 6 detik. Tapi kalau kita nggak suka nih desainnya, kita mau buat yang baru deh. Jadi bisa dibuat di sini. Jadi buat intro YouTube kosong nih pakai bahasa Indonesia. Oke, nggak apa-apa. Nah, di sini di Canva ini juga kalau gratis tentunya ini ya, terbatas ya. Jadi saya mau buat misalkan intronya itu pembukaan ada logo ini ya, Ilmu Bersama. Ilmu Bersama itu website saya ya Bapak Ibu ya. YouTube-nya juga Ilmu Bersama. Jadi kalau putih gini kan jelek. Tapi ini kreasi kita sendiri ya Bapak Ibu ya. Jadi kalau saya sih cenderung pertama tuh mengganti background-nya. Ini ada beberapa background yang bisa dipilih di Canva. Tentunya ada yang gratis, ada berbayar. Kita pilih yang gratis saja, misalnya ini. Nah, jadi misalnya saya pilih yang ini. Kemudian saya mau ada logo di tengahnya. Jadi nanti di sini logo kita, logo yang kita punya itu otomatis tidak ada di Canva ini. Jadi kita bisa upload. Jadi kita bisa
di unggahan ini, kita upload di unggahan. Canva ini toolsnya serba bisa ya, nggak cuma buat intro ya, bahkan buat CV pun bisa. Saya buat ini logonya. Jadi ini kita perkecil, misalkan saya buat di tengah. Kemudian supaya lebih meriah lagi, kita tambah elemen. Elemennya di grafis ya, yang bergerak. Nah, kita buat yang stiker aja. Oke, yang panah dulu misalkan. Misal yang ini aja deh. Tapi ketutup. Ini hanya untuk intro ya Bapak Ibu ya. Nanti isinya digabung dengan intronya gitu. Oke, kemudian kita juga bisa nyari lagi yang lain. Terakhir yang saya pakai. Nah, ini juga bisa. Ini nanti posisinya saya atur di belakang ya. Di belakang tulisan. Kalau Bapak Ibu mau di depan juga nggak masalah. Nah, jadi kalau mau tambahkan yang elemen-elemen lain pun ya bisa seperti ini. Nah, ini hanya sebagai contoh pembuatan intro. Jadi nanti kita tinggal download saja, tinggal unduh ini. Jadi kita tinggal download untuk mendapatkan video ini. Misalkan saya download. Ini saya simpan dengan video MP3, MP4. Cuman nih, oh nggak lama. Jadi nanti ini tergantung kreasi kita. Kalau misalkan Bapak Ibu menggunakan template yang sudah ada di Canva, itu nanti tinggal ganti teksnya saja atau masukkan logo. Nah, ini sudah ada ya, desain tanpa judul nih. Ini sudah ada videonya untuk pembukaan dari video kita. Kemudian kita masukkan video ini ke dalam aplikasi editing. Nah, aplikasi editing di sini ada banyak pilihan. Namun di sini yang cenderung yang saya gunakan itu Filmora. Di Filmora ini juga umumnya berbayar ya untuk mendapatkan versi fullnya ya. Jadi fitur-fiturnya itu bisa digunakan. Ini saya delete dulu. Nanti tinggal tambahkan videonya ke sini, video yang kita download tadi, yang dari Canva. Kita download. Oke, kita drag and drop ya. Ini adalah ruang kerja dari Filmora. Nanti kita tinggal tambahkan gini. Nah, ini frame per second-nya. Nanti Bapak Ibu pilih yang mana aja itu nggak masalah, tapi yang sesuai dengan video aja. Jadi di sini sesuai dengan video. Nah, ini videonya. Ini adalah pembuka. Jadi di sini ada frame-frame gini ya, bingkai-bingkai gitu. Nah, ini dia. Oke, videonya habis sampai di sini ya, sampai 6 detik. Nah, kemudian biasanya itu kita kan mau menambahkan tombol subscribe nih, subscribe, terus ada apa namanya yang tanda lonceng tuh ya kan. Nah, jadi itu ada banyak di Google yang bisa kita cari. Nanti bisa keywordnya itu green screen button. Jadi nanti ada seperti ini. Ada seperti ini, nanti tinggal add aja ini. Atau drag and drop aja ke bawah misalkan. Nah, kalau ke bawah seperti ini artinya dia itu bersamaan. Tapi dia ketimpa. Karena dia dibalik dari video yang pertama. Ini saya ke bawahkan aja. Nah, ini kemudian saya kurangi ini. Oops.
Oke. Oke. Nah, ini adalah green screen dari subscribe ini ya. Ini ada banyak di ini ya, di Google ya. Nanti bisa Bapak Ibu cari. Kemudian di sini saya kecilkan, saya buat kecil di sini aja. Oke. Sini kalau kita ulang lagi maka jadinya seperti ini. Nah, ini intro video kita ya. Cuman kalau hijau gini kan nggak cantik dia, nggak bagus gitu. Jadi kalau di video editing manapun, pengalaman nih kalau menggunakan yang lain pun itu cukup mudah. Kalau pasti ada fitur, ada menu green screen yang untuk menghilangkan green screen. Jadi kalau di Filmora ini cukup klik kanan, nanti ada green screen gini. Di Camtasia pun juga gitu. Jadi tinggal klik gini. Nah, green screen-nya hilang. Jadi kalau kita jalankan lagi, kalau kita play lagi, nah dia ada di sini. Nah, gitu. Nah, baru kita isi dari yang kosong ini video yang dibuat Pak Mesran tadi. Yang isi konten videonya ya, isi bahan ajar kita gitu. Tapi pembuatan bahan ajarnya itu tidak kita jabarkan spesifik karena di sini pengelolaan ya. Artinya bahan ajarnya sudah direkod tadi sama Pak Mesran. Oke, kita balik lagi ke slide-nya. Nah, itu tadi kalau menggunakan Filmora dan kita kombinkan dengan Canva. Nah, di Canva juga Bapak Ibu jangan lupa buat thumbnail tadi ya. Thumbnail ini supaya memikat gitu, memikat dari apa ya? Kalau di Instagram follower ya, kalau di sini apa? Penonton kita gitu. Nah, setelah itu nanti Bapak Ibu juga buat banner gini ya, banner. Kalau buat banner gini itu jadi cantik dia kelihatan gitu. Jadi kalau orang itu akses YouTube kita nanti, nah sudah ada bannernya seperti ini. Kemudian di setiap videonya itu ada thumbnail seperti ini. Itu bisa dibuat di Canva ya, tinggal ketik saja thumbnail nanti muncul. Atau YouTube Art atau banner YouTube itu muncul template-nya. Jadi tinggal kita edit aja. Kalau mau buat baru itu buat baru seperti kita buat yang intro video kita tadi. Nah, namun kalau enaknya di Filmora itu sudah ada juga intro-intro yang disiapkan gitu, yang sudah default ada dia. Misal ini saya nonaktifkan dulu atau saya delete aja deh. Nah, di sini ada title ya. Kemudian nah di title ini juga kita bisa buat intro sih. Nah, misal kita buat intro nah yang ini. Ini kita tinggal ganti aja nih. Tinggal ganti teksnya, tinggal klik 2 kali atau klik di sini sih FKPT. Coba kita delete. Oke, jadi sudah ada template default juga sih kalau di Filmora-nya. Cuman nanti kalau kita gunakan template default ini akan ada banyak orang yang sama intronya dengan yang punya kita gitu. Oleh sebab itu saya kalau saya pribadi sih makainya punya buat sendiri kemarin tuh. Jadi jadinya gini. Cuman kalau bawaan itu ada bening nanti di green screen-nya. Ini pengaturan green screen-nya diklik lagi, kemudian klik yang apa sih warnanya nih? Apa sih namanya nih? Ini ya, penarik warna itu, kemudian kita klik di sini. Nah, udah. Jadi lebih bersih dia gitu. Nah, FKPT gitu. Baru masuk ke dalam isi yang dibuat oleh Pak Mesran tadi. Nah, nanti penutup juga gitu. Nah, kalau bisa pembukaannya itu ada identitas dari channel kita. Maksudnya identitas misalnya Facebooknya apa, ini Instagramnya apa. Kalaupun nggak di awal, di akhir gitu. Atau di deskripsi.
Nah, jadi ada memang sudah ada tersedia intro bawaan dari di Filmora ini untuk video kita. Ini terserah Bapak Ibu mau pakai Canva, kalau Canva gratis, kalau Filmora ini itu tadi berbayar. Kemudian channel juga harus kita kelola ya Bapak Ibu ya. Kalau sudah punya YouTube nih, channelnya juga kita harus buat bagus. Misalkan kita punya YouTube nih, di sini bahan ajar kita. Tapi jujur saya pun secara pribadi bahan ajar itu belum pernah saya record, ataupun ada yang terrecord belum pernah saya publish gitu. Nah, jadi di sini kita harus kelola, kita buat bagus. Kemudian kita buat video apa yang muncul di halaman pertama ini. Kemudian di sini kita buat juga. Kita buat playlist. Jangan sampai tidak ada playlist. Kemudian kita tambahkan di bawah itu playlist. Karena banyak juga YouTube itu tidak membuat playlist di bawahnya. Jadi di home ini nggak ada playlistnya gitu. Nah, misalnya channel Pak Mesra tadi iseng ngecek, ternyata belum ada playlist yang dibuat di home. Jadi tampilannya home-nya seperti ini. Nah, tapi kalau sudah di custom itu tampilan home-nya seperti ini. Nanti bisa kita tambahkan ini ya playlist, misalnya di sini ada tutorial OJS 3 gitu. Kemudian tutorial Mendeley yang saya buat. Di sini orang bisa langsung nengok gitu. Ya syukur-syukur kalau ditengok ya, mudah-mudahan. Ini hanya untuk mempermudah saja. Jadi nggak kosong gitu, YouTube-nya nggak kosong. Ada gini. Ini cara buatnya gimana? Jadi cara buatnya ada di sini. Custom ya, kita custom. Dan ini juga dibuat ya, ini bisa diklik. Jadi kalau misalnya orang mau tahu Facebook ilmu bersama, nih Facebooknya apa sih? Tinggal diklik gitu. Nah, nanti masuk ke Facebook, ya Facebook saya sih sebetulnya. Nanti Bapak Ibu silakan ditambahkan pertemanan. Taktik aja tuh Pak Mes biar nambah teman. Kemudian di sini istilahnya modus. Modus. Nah, ini IG juga bisa diklik ya. Jadi ini bukan satu gambar dengan ini. Jadi ini memang bisa diklik. Instagram misalnya kita klik. Nah, ini nanti ya Bapak Ibu silakan follow. Oke, dah. Kalau misalkan kita custom tadi, kita klik custom channel, itu nanti masuknya ke studio. Nah, studionya seperti ini, studio YouTube ya. Nah, jadi di sini, di fitur section ini, kita bisa menambahkan nih, yang kita tergantung section yang kita tambahkan. Kalau misalnya di sini playlistnya sudah kita buat, maka ada playlist di sini. Jadi tinggal kita tambahkan. Nah, ataupun yang upload misalnya, yang baru kita upload, bisa kita tambahkan di sini. Kalau secara default itu biasanya dia yang baru upload. Nah, yang upload aja ada satu. Biasanya defaultnya itu cuma upload. Sementara yang lainnya nggak ada. Jadi Bapak Ibu bisa nambahkan yang lain dengan add section, tambah saja ini ya. Kalau saya sih pilihnya playlist. Makanya di bawahnya ada playlist seperti ini. Nah, ada tutorial ini gitu. Kemudian lagi untuk mempersingkat waktu saja, ini ada banyak sih sebetulnya kalau mau dijelaskan. Cuman pada intinya sih itu ya sih yang penting ya, biar nggak kosong di home YouTube kita, maka Bapak Ibu buat playlist yang untuk video-video saling terkait. Saya next lagi. Nah, ini juga pesan Pak Mesran tadi malam ya. Gimana sih kalau monet itu? Kalau monetisasi ini sebetulnya sudah ada di sini ya, di studio YouTube-nya. Jadi kalau Bapak Ibu sudah ada youtube.com, sudah ada akun YouTube, nanti Bapak Ibu silakan akses studio.youtube.com, nanti di sebelah kiri itu ada menu monetization. Nah, yang lalu saya sudah terpenuhi, cuman saya nggak klik. Nah, karena memang nggak untuk dimonetisasi channel ini gitu, karena alasan satu dan lain hal, saya nggak mau ada iklan di YouTube saya. Cuma belakangan YouTube akhirnya semuanya dikasih iklan. Nah, jadi syaratnya kalau mau monetisasi ini ya Bapak Ibu ya, untuk jadi
partner YouTube, nanti setiap kali ada hal-hal tertentu kita tuh dapat uang gitu. Nah, dilihat dari mana? Dilihat dari jumlah viewer, jumlah subscriber, jumlah yang nonton. Jadi kalaupun banyak nonton tapi yang nonton itu hanya 5 detik, ya duitnya dikit juga gitu. Jadi harus ya faktor-faktornya itu banyak nonton, tapi nontonnya kalau bisa sampai selesai gitu. Habis itu nanti kalau ada iklan, iklannya itu nggak di skip gitu. Ya, jadi beda juga penghasilan dari iklan yang langsung di skip oleh penonton dengan orang yang melihat iklan itu seutuhnya gitu, nggak di skipnya, itu beda penghasilan. Jadi ada beberapa faktor. Tapi untuk menuju monetisasi itu Bapak Ibu harus minimumnya itu memiliki 1.000 subscriber. Dan ini tentunya Bapak Ibu mempunyai peluang besar karena ada mahasiswa. Tapi kalau saya ini nggak di-subscribe sama mahasiswa ya, karena bukan bahan ajar gitu isinya. Isinya lebih ke umum untuk pengajar. Nah, selain 1.000 subscriber, itu syarat wajibnya harus sudah ditonton publik tuh selama 4.000 jam. Jadi 4.000 jam tayang. Selama 1 tahun, Bapak Ibu. Jadi kalau 1 tahun itu nggak mencapai, maka bulan yang terakhir itu akan dihapus. Jadi kita mulai Januari 2020 punya YouTube-nya. Nah, kemudian di Januari 2021 itu belum mencapai 4.000 jam tayang. Nah, sampai di Februari, maka jam tayang yang Januari, yang awal kita buat YouTube, nah video yang di Januari yang ditonton orang itu nggak masuk lagi ke jam tayang. Makanya ini bisa berkurang. Karena saya nggak upload, jadinya berkurang ini jam tayangnya. Nah, supaya konsisten ini tetap naik, maka Bapak Ibu itu harus membuat jadwal, itu mungkin sepekan sekali upload gitu. Atau 3 hari sekali upload video. Yang penting ada aja upload. Nah, di saya dulu terkendala karena waktu saat membuat video itu saya menggunakan laptop kantor waktu itu, laptop kantor di kantor lama saya. Kemudian saya sudah tidak di kantor itu lagi, jadi laptopnya saya kembalikan. Jadi saya sempat nggak punya laptop untuk edit. Kemudian dari situ sampai sekarang belum ada ngedit video lagi. Muncul rasa malas ya, padahal nggak boleh ya, nggak boleh. Padahal nggak boleh seperti itu. Pingin sih buat lagi gitu. Ada beberapa juga yang request dibuatkan video. Kemudian itu yang tahun lalu ya, di tahun 2020 itu masih 2 ini syaratnya. Nah, tadi malam saya cek, bukan tadi malam sih, tadi pagi saya cek, ternyata sudah ada satu lagi nih syarat. Jadi kalau kita nengok syarat ini, bahwasanya kita nggak boleh terkena ini ya, strike ini pelanggaran gitu, nggak boleh. Jadi kalau misalnya kita lihat nih aturan terbaru, saya sudah sertakan linknya. Ini di website Google langsung. Nah, langsung ini di poin nomor 3. Tidak ada teguran pedoman komunitas yang aktif di channel Anda. Jadi harus 0 gitu. Jadi ini harus 0 aktif nih. Kalau ada aja 1, maka nggak bisa dimonetisasi. Nah, kenapa bisa ditegur gitu? Itu karena melanggar aturan. Misalkan videonya itu duplikasi gitu. Ataupun dia itu menggunakan sound effect atau audio yang audionya itu nggak gratis gitu, ada license-nya, dan itu juga harus dipelajari juga kalau mau menuju ini ya, monetisasi. Apalagi video-video yang mengandung unsur ini ya, politik, kekerasan segala macam, itu biasa cenderung dihapus dan kita itu diperingatkan gitu. Nah, diperingatkan bahwasanya nggak baik men-share video seperti itu. Tapi kalau yang kita share itu bahan ajar, insya Allah ya nggak bakal ada nih teguran-teguran ini. Apalagi yang kita buat original gitu. Nah, itu sih untuk monetisasi. Sedikit lagi nih yang terakhir Bapak Ibu. Ini juga Pak Mestran ini ya. Pak Mestran juga mengingatkan untuk menyampaikan ini. Ini meningkatkan subscriber dan viewers. Ini tapi secara organik. Jadi
kita tuh istilahnya kan ada organik, ada non organik. Kalau yang meningkatkan subscriber atau viewer secara free itu disebut dengan organik. Jadi nggak ngeluari duit sama sekali. Kalau yang ngeluari duit itu kan non organik ya. Perlu duit ya supaya meningkatkan subscriber atau viewer. Nah, yang pertama itu saya buat di sini membuat video sesuai dengan RPS. Karena kalau RPS ini bakalan ditonton oleh mahasiswa kita. Apalagi kalau ada juga teman dosen itu dia mempunyai taktik gini, nggak tahu motivasinya apa, tapi bagus sih sebetulnya. Jadi dia buat bahan ajar, kemudian dia buat tugas. Tugas itu nanti bisa diselesaikan kalau anak-anak itu nonton video ini. Itu. Jadi bagus sih. Dengan begitu ya viewernya bakal banyak gitu. Karena otomatis si mahasiswanya akan merujuk ke video itu. Karena jawabannya, cara-cara untuk mengerjakan soalnya itu ada di video tersebut. Nah, jadi kalau misalnya kita di IT, kalau saya sendiri ya, saya juga ada video bahan ajar. Jadi di setiap pertemuan itu dibuat contohnya gitu. Kalau di IT kan enak gitu. Jadi nanti anak-anak itu bisa melihat YouTube, bahkan kita kalau nggak di e-learning juga kita buat di website. Kemudian membuat hashtag ya, hashtag juga berperan penting. Lalu membuat deskripsi video dengan kata kunci yang diulang. Jadi kenapa sih kalau kita ketik di Google tuh bisa naik gitu video kita? Itu kan nama tekniknya search engine ini ya, optimization. Jadi misalkan saya ketik di sini tutorial, karena video-video saya tutorial ya, tutorial instalasi OJS 3 misal saya ketik. Nah di sini ada muncul dan saya nomor pertama ini. Di sini kalau saya klik, ini tergantung dari jumlah juga ya, jumlah banyak. Ini ada iklannya, padahal nggak dimonet kan tadi. Karena sekarang YouTube gitu. Oke, nah ini jadi saya terus mengulang-ulangi kata OJS 3 ini, tutorial OJS 3. Ini ada banyak. Jadi tutorial OJS 3, tutorial OJS 3. Kalau kita search ini, tapi kalau yang SEO organik gini bakal kalah juga sama yang berbayar ya. Nah, tutorial OJS 3-nya ada banyak nih. Nah, ada bahkan 7 gitu. Diulang-ulang aja kata kuncinya. Baik di judul, kemudian di deskripsi, kemudian di hashtag. Ini hashtagnya yang ini ya. Tapi hashtag 3 ini nggak bakal muncul kalau Bapak Ibu buat lokasi gitu. Kalau lokasi nggak muncul di atas ini. Cuman dia muncul di bawah ini. Di bawah ini. Di deskripsi kalau Bapak Ibu buat. Nah, ini untuk SEO juga, untuk mempermudah supaya search engine-nya itu menangkap keyword sesuai dengan video yang kita buat. Atau kalau bingung ya ngambil keyword orang lain gitu. Saya juga sering nyontoh ya keyword orang lain. Misalkan ini ada keywordnya nggak? Nggak ada Pak ya? Nggak ada ya Pak Mes? Ini nggak ada keyword ya? Nggak pakai itu Pak, karena dia mengharapkan subscribe dari mahasiswa aja. Oh iya iya iya. Iya. Kita pakai apa ya? Nggak pakai keyword itu. Masih belum paham dengan keyword di YouTube. Nah, misalnya ini deh ini. Ini biasanya kalau YouTuber tinggi itu pasti ada keywordnya supaya SEO-nya itu jalan ya kan. Jadi tinggal klik kanan view page source ini. Di sini saya besarkan dulu. Nanti control find saja keyword. Cari kata kuncinya itu keyword. Nah ini. Ini ada keyword biasa yang kedua. Nah ini. Nah ini keyword-keyword yang digunakannya. Dari mulai kurung ini ya. Nah ini. Jadi kalaupun dia berbayar, biasa kan ada keyword itu ya, generator itu. Nah ini keywordnya yang digunakannya. Saya sering nyuri juga nih gini-gini. Nanti Bapak Ibu tinggal hapus saja, hapus semua, misalnya tanda petiknya dihapus.
Nah, hilang tanda petiknya. Ya udah tinggal timpa aja, masukkan gitu. Artinya setiap kali keyword ini diketik, ada kemungkinan besar video kita yang akan nongol tuh nomor 1 di dalam ini ya, pencarian YouTube-nya, pencarian video. Tapi kalau mau gratis nih, nggak mau ribet, itu juga banyak cara ya kan. Ada juga yang keyword generator kan ada. Ini Ahref ini juga bisa. Tinggal cari Indonesia. Keywordnya misalnya apa ya? Komputer. Tapi komputer ini terlalu umum ya. Pasti banyak yang gunakan. Nanti dia kasih saran nih. Nah, ini komputer keyword-keyword yang banyak digunakan nih. Nah, kalau udah banyak ini tentunya saingannya kan lebih banyak. Ya, ini keyword komputer. Makanya kalau kita ketik komputer itu agak banyak saingannya. Ini kalau yang gratisan, keyword-keyword yang disarankannya pun ya seadanya aja. Kalau yang berbayar itu memang biasanya tepat sasaran. Itu dari sisi keyword ya. Jadi itu tadi. Jadi di sini itu kalau mau naik, kalau mau naik viewers-nya, maka itu di tutorial OJS-nya itu, ini karena tutorial OJS ya, jadi saya sering ulang-ulang. Tutorial OJS 3-nya sering berulang. Termasuk di keyword-nya juga. Keyword-nya pakai itu juga. Cuman keyword kan nggak bisa kita lihat di deskripsi. Kemudian yang mendukung lagi supaya dia itu naik ke atas itu dari jumlah likes. Dari jumlah like, kemudian viewers. Itu artinya YouTube percaya bahwasanya video ini banyak dicari orang gitu. Nah, kalau yang viewer banyak kemudian yang dislike banyak juga disarankannya enggak yang pertama gitu. Oh, dia habis waktu itu ya? Ini sedikit lagi, kemudian sebarkan ke ini ya, sebetulnya ada banyak bahas sih kalau soal YouTube ini ya. Ada banyak pembahasan gitu. Kemudian membuat timestamp ini juga perlu ya. Jadi karena kita bahan ajar itu biasanya ada kayak sub-sub gitu ya kan. Jadi kita tinggal ketik aja nih waktunya. Jadi misalnya tahap demi tahapnya. Saya mau ke tahap 4 nih. Jadi tinggal klik saja. Nah, jadi tinggal klik. Ini tahap 4 misalnya. Nah, kalau mau, saya tadi lupa di tahap 3 misalnya, tinggal klik gini. Nah, tinggal Bapak Ibu buat di deskripsi itu, tinggal buat waktu aja. Kemudian di deskripsi buat daftar isi juga, daftar isi sama playlist gitu, untuk mempermudah pencarian. Oh, ini enggak itu loh, enggak catok. Nah, kalau videonya itu panjang buat berseri, kemudian kalau mempunyai website, Bapak Ibu di embed aja. Jadi apalagi kalau websitenya itu sudah misal lebih banyak pengunjung website daripada pengunjung YouTube-nya. Tapi biasa lebih banyak pengunjung YouTube sih. Nah, misal kalau kita lihat yang OJS ya. Nah, ini ada video, cuma masih 2. Nah, di embed seperti ini. Ini ada juga yang komen di sini, ada yang. Tapi yang melihat di sini itu nggak sebanyak yang di YouTube. Kemudian ini yang paling penting, gabung di komunitas YouTuber. Kalau dulu ada si dosen YouTuber ya, dosen YouTuber Indonesia. Kemudian ini opsional sih. Cuman kalau mau Bapak Ibu saling sub ya. Tapi jangan sub terus pergi gitu. Tapi ditonton dulu, tonton 10 sampai 15 menit baru subscribe gitu. Ya mungkin itu aja. Sebetulnya ada banyak lagi yang ingin di-share terkait dengan khususnya YouTube ya. Nah, mana tadi? Nanti materi bisa didapat dari link yang Pak Mesran berikan.
Lebih kurang saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan ke Pak Moderator. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih yang banyak-banyak kepada Pak Oris Krianto Sulaiman yang telah memaparkan materinya, yang saya yakin di antara kita ini pengen seperti itu, termasuk saya, gitu kan. Nah, jadi kita jangan kasih kendor untuk tetap berusaha mendekati, kalau tidak bisa menyamai, mendekati menjadilah, ya kan. Baik, Bapak Ibu sekalian terhormat, yang kami muliakan dan kami sangat apresiasi terhadap sampai saat ini masih ada 76 partisipan yang ada di layar saya. Saya langsung ke ini aja ya. Mengingat waktu juga sudah 3.48 hampir 16, kita upayakan kalau bisa jangan sampai nabrak waktu sholat asar. Ini ada pertanyaan kepada Pak Mesran, ada juga ke Pak Oris, ada juga ke Pak Mesran dan Pak Oris. Yang pertama, dari Pak Epan, dari Polgan. Jika hasil video terlalu besar, ada saran untuk mengkompres videonya Pak Mesran? Itu yang pertama. Mungkin Pak Mesran boleh ingat-ingat aja dulu, karena ini untuk Pak Mesran lagi nih. Dari Fatira, dari Polmed, Pak Mesran, setelah video kita upload ke YouTube, bagaimana caranya untuk mengelola video di YouTube agar dapat diatur siapa yang dapat berkomentar atau tidak? Itu dulu barangkali. Nanti kalau terlalu banyak saya khawatir Pak Mesran yang lupa. Monggo, tafadhol Pak Mesran. Oke, dari pertanyaan Pak Evan ya. Evan, benar. Pak Evan, Apri dari Polgan ya, Politeknik Indonesia. Mengkompres video. Mengkompres video. Jadi sebenarnya sih YouTube menerima semua size video, mau 2 GB pun dia terima gitu, dan yang mengkompresnya otomatis itu di YouTube gitu. Karena selama ini saya webinar 2 jam itu saya upload saja gitu, dan otomatis YouTube-nya udah langsung kompres gitu. Gitu. Jadi kalau kita kompres sebenarnya lebih lama lagi prosesnya, ya kan? Dan kasihan komputer kita untuk mengkompres video yang sangat besar. Karena yang saya ketahui mengupload video di YouTube itu kayaknya tidak ada batasan size untuk mengupload gitu. 1 GB pun bisa diupload. Ya, 1 GB, 2 GB pun bisa diupload gitu. Tinggal jaringan kita aja yang kuat nggak untuk melakukan upload itu tadi. Nah, mungkin itu Pak Dodi dari pertanyaan Pak Eva. Baik, yang kedua tadi tentang bagaimana men-setting video agar terbatas orang siapa yang boleh komen, siapa yang nggak boleh komen. Kalau men-setting video agar bisa komen atau tidak komen, di YouTube. Kalau dia public, dia jenisnya public, siapapun bisa komen ya. Saya belum tahu untuk memfilter siapa aja yang kita inginkan tidak boleh komen atau di blok. Nah, memang ada untuk fasilitas untuk blok ya di fitur komen di YouTube. Ada aplikasi, ada fasilitasnya. Nanti bisa dilihat di fitur komentar, komen. Nanti dilihat komennya tidak senonoh, itu bisa kita blok komentarnya dan akunnya itu tadi, supaya nggak bisa di tempat kita. Itu tadi. Jadi komentar itu bisa, kalau dia video di YouTube-nya itu udah public, siapapun bisa komentar, kecuali dia udah kita blok sebelumnya. Mungkin itu Pak Dod. Pak Oris mungkin tambahannya itu? Ya, monggo Pak Oris kalau ada tambahan. Iya Pak, ada bisa sih diatur di YouTube kita ya. Kalau mau komentar seperti yang Pak Mesran bilang tadi, misalkan saya izin share ya sebentar saja. Nah, misal seperti ini, nanti diedit lagi videonya, nanti langsung saja ke bagian bawah. Ini juga video quality berhubungan dengan yang Pak Evan tadi ya. Kalau mau upload ya upload saja bisa. Mungkin kuotanya Pak Mesran atau lamban upload ya. Iya betul. Itu juga nanti kalau videonya dikompres nggak ada pemilihan HD-nya kan sayang juga yang nonton. Di bagian bawah sih biasa ya kalau masih sama. Nah ini. Jadi komennya ini ada pilih ada dimatikan terus atau yang kayak Pak Mesran bilang tadi ya, di review dulu baru kita ini. Kalau ini ditahan dulu semuanya untuk di review. Kalau yang ini sih belum pernah nyoba sih.
Jadi biasanya kalau udah banyak komen-komen takut banyak yang ngejek gitu, biasa dimatikan aja langsung komennya. Atau ditahan komennya untuk di-review. Nah, kalau yang ini sendiri saya belum pernah nyoba. Tapi mungkin Ibu bisa coba nantinya. Mungkin itu aja sih tambahannya. Baik, terima kasih Pak Oris. Mungkin itu bisa juga sekalian tadi menjawab pertanyaan dari Bu Ana, Universitas Muhammadiyah Tangerang. Tadi pertanyaannya, dapatkah kita membatasi siapa saja yang melihat channel kita, Pak? Dan dapatkah kita setting waktu, kapan materi yang kita upload itu dapat dilihat, dan kapan tidak dapat dilihat? Apakah itu juga sudah mewakili kira-kira Pak Oris dan Pak Mis? Oke ya. Kalau di YouTube sepertinya pada saat kita schedulekan, kayaknya ada schedule untuk bisa terlihat videonya. Ada schedule-nya. Cuma nggak tahu saya kalau udah selesai waktunya bisa dia nutup ulang lagi atau tidak. Nah, gitu. Tapi kalau misalnya siapa saja yang ingin kita berikan dia bisa lihat, itu biasanya diprivatkan videonya, kemudian linknya diberikan. Nah, ada fasilitas kan tadi ada public, ada privat, ada satu lagi apa lagi ya. Jadi biasanya kalau public untuk semua orang bisa melihat, bisa akses. Kalau privat hanya kita sendiri yang bisa akses dan orang yang kita berikan linknya bisa akses. Orang yang kita berikan linknya bisa aksesnya. Mungkin itu saja dari saya tambahannya. Pak Iris apa tambah? Ya nggak ada sih, memang kayak yang Pak Mis. Kalau kita publish video itu ada schedule-nya bisa dibuat. Tergantung kita kapan mau publish. Bahkan kalau kita misalkan, kita kan bisa buat video tuh misal 1 hari 3 gitu. Tapi kita jangan posting, jangan publish 3 video langsung ya kan. Jadi kita atur waktunya gitu. Ya cuman itu sih. Jadi yang saya yakin yang dimaksud dengan Bu Ana ini seperti di e-learning itu, e-learning pakai model itu kan ada settingan. Hari ini tampil, lewat dari hari ini nggak tampil lagi materinya. Ada memang. Biar mungkin, kalau di model ada model. Di model ada e-learning menggunakan model. Tapi kalau di YouTube sepertinya nggak ketemu dia, nggak ada. Karena udah berbeda ini kan, berbeda fungsi YouTube antara YouTube dengan model itu. Iya, betul. Oke, silakan lanjut Pak. Kalau YouTube memang justru untuk dipamer-pamerkan gitu ya. Iya. Tapi bisa kita buat private, bisa kita buat link yang hanya orang-orang terkait yang bisa mengakses gitu. Iya, betul. Tadi kan ada Pak Oris sudah demo kan tadi itu ya. Bisa untuk publik atau bisa untuk orang-orang tertentu gitu. Iya, betul. Baik, yang berikutnya terima kasih dulu. Ini ada dari Pak Junaidi dari Unhar mengenai perekaman video, tapi saya nggak tahu nih ke siapa pertanyaannya, mungkin Pak Oris atau Pak Mesran sekalian aja. Mengenai perekaman video, apakah ada ukuran standar dari suara dan tampilannya? Yang saya tahu tidak ada, Pak. Semua jenis laptop bisa membuat video, semua jenis komputer bisa gitu. Ya tergantung, kalau spek laptop kita sedang ya hasilnya pun juga sedang gitu. Kalau dari suara dia nggak ada batasannya, dia tetap akan menerima gitu, kecuali kalau audio mic kita itu yang rusak gitu. Nah itu lain ceritanya. Tapi kalau video dia kan sebenarnya mengcapture dari screen kita gitu, mengcapture dan merekodnya, menyimpannya. Jadi dari screen kita nggak ada masalah sih sebenarnya, nggak ada batasan apa standarnya. Oke. Ini juga mungkin sudah menjawab pertanyaan dari Pak Fadli dari IBM Bekasi. Pertanyaannya, apakah ada spesifikasi khusus untuk alat atau laptop yang digunakan untuk ketiga aplikasi yang Pak Mesran sampaikan, yaitu Zoom, OBS, dan YouTube, agar berjalan dengan baik? Spek daripada laptop supaya itu bagus runningnya, Zoom, OBS, atau YouTube, ada rekomendasi nggak? Gitu. Sebenarnya Pak, kalau di OBS, Zoom dengan YouTube nggak ada spesifikasi dasar Pak, semua bisa dipakai gitu. Namun di OBS ini dia yang dibutuhkan paling bagus itu sebenarnya ini kameranya. Nah kamera, kalau semakin bagus dia kamera kita, itu tampilannya lebih bagus lagi, lebih jernih lagi gitu. Kamera untuk mengcapture diri kita pada saat kita nanti menggunakan green screen gitu. Mungkin itu saja Pak. Kalau mengenai penyimpanan dari screen itu standar semuanya gitu.
Mungkin kalau perlu ditambah kamera eksternal lagi biar lebih bagus kualitas gitu kali ya. Nah, itu mungkin Pak. Silakan di COD gitu ya. COD. Baik, itu semoga bisa menjawab Pak Fadli dari Bekasi. Ini bukan satu yang terakhir, satu lagi maksudnya. Dari Bu Nurwulan dari Universitas Harapan Medan, apakah hanya Zoom saja yang bisa direcord? Bisakah digunakan hal sama untuk Google Meet, Pak? Atau ada aplikasi tambahan untuk merecord Google Meet seperti pakai OBS? Terima kasih. Pak Dodi, Pak Mesran, awak izin dulu ya, udah azan di sini. Oke. Bapak Ibu. Di mana itu Pak Aris? Ajannya di mana? Di Aceh. Di masjid, Pak. Masih di pinggiran pantai kan? Dan kasih tahu daerah lah. Masih di pinggiran pantai? Masih insya Allah. Alhamdulillah. Oke lah. Hati-hati. Terima kasih Pak Oris ya. Sama-sama. Oke, terima kasih banyak Pak Oris. Ya, assalamualaikum. Terima kasih Pak Oris. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Oris. Oke. Thank you very much. Ini yang saya tahu biasanya orang menyimpan video rekaman itu pakai Camtasia gitu. Jadi Camtasia itu memang khusus untuk membuat video gitu, mengeditingnya lebih bagus lagi gitu. Cuma saya juga malas menggunakan Camtasia karena butuh speknya lumayan tinggi juga gitu, berat gitu. Yang saya inginkan kan cuma hanya video pembelajaran kita gitu, yang hanya dalam bentuk PowerPoint atau Microsoft Word kan tidak begitu spesifik sekali pixel yang dihasilkan itu. Makanya itu pakai Zoom bisa atau pakai OBS. OBS itu biasanya untuk digunakan kalau ada green screen yang lebih apalagi gitu. Ingin berkreasi lebih jauh lagi menggunakan green screen. Jadi seperti kayak di film-film itu ternyata dia hanya menggunakan boneka, ternyata pada saat hasilnya pakai ular dia, pakai naga gitu. Nah, itu dia pakai green screen gitu. Nah, itu menggunakan media OBS gitu. Cuma itu saja ya. Kalau dari Google Meet saya belum tahu juga apakah bisa merekod atau tidak, karena saya jarang menggunakan Google Meet. Bisa Pak Mes, Google Meet itu. Bisa. Dia asalkan saya juga di Polgan tuh punya Gmail yang dari institusi daftarnya. Iya. Jadi contohnya kan evan@polgan.ac.id gitu ya. Dia bisa Pak, ada menu rekamnya di situ. Saya pernah coba Pak. Merekam dari apa? Ya Google Meet Pak. Dia ada rekamannya itu. Ada tombolnya. Tapi kalau Gmail biasa nggak bisa kayaknya. Kita pakai yang biasa-biasa aja nih Pak Dodi. Gmailnya para mastah lah itu ya. Ternyata ya kan. Enggak juga emang, karena emang ada dibuat kemarin Pak, makanya saya tahu. Terima kasih Pak Ivan. Ya, sama-sama Pak Dodi. Masukan dan tambahan penjelasannya. Ini pertanyaan Bu Fatira tadi nomor 1 sudah terjawab. Bagaimana cara mengolah video agar diatur siapa yang kasih komen? Ini sebenarnya yang kedua pertanyaan dari Bu Fatira kembali. Untuk Pak Oris, tapi karena Pak Oris ya sudah izin tadi, tapi saya sampaikan saja mungkin teman yang lain atau Pak Mesran bisa bantu jawab ini. Mohon info, apa yang harus diperhatikan untuk publikasi di YouTube agar tidak melanggar Undang-Undang ITE, misalnya suara musik dan lainnya. Bagaimana agar dapat akses yang baik dan aman? Ini sebenarnya diarahkan bukan undang-undang ITE-nya ya. Undang-undang ITE-nya biasanya isi kontennya sara, mengandung sara atau tidak, itu aja. Provokasi atau tidak. Nah, setahu saya di YouTube ini dia beristilahnya dengan copyright gitu. Jadi memang udah diatur sama YouTube sendiri. Pada saat kita mengupload video kita ada dengar suara musik yang memang suara musik itu copyright, itu otomatis YouTube akan memberikan pesan bahwa itu mengandung kontennya mengandung copyright. Jadi nggak bisa dipublikkan ya. Nah, itu tadi. Jadi yang kedua, YouTube ada memberikan fasilitas untuk suara-suara tambahan seperti wow gitu, wow, seperti itu, atau suara tepuk tangan atau suara yang agak-agak lucu lah misalnya. Itu YouTube ada memberikan fasilitas itu gitu. Cuma saya belum pernah memakai yang seperti itu gitu, karena kan biasanya kalau pakai itu kita harus ngediting video gitu. Nah saya belum mau ngedit video lebih dalam lagi gitu, karena kan butuh
butuh apa dia software yang seperti tadi Filmora ataupun Camtasia ataupun yang lainnya. Jadi memang istilahnya di YouTube itu copyright gitu, dan memang diperkenankan oleh YouTube, ada dia, tinggal pakai saja. Nah, apabila video kita mengandung copyright, sudah kita publish, ternyata kena copyright, itu YouTube akan memberikan teguran ke kita, mohon untuk dicabut videonya, atau bisa langsung YouTube menghilangkan video itu langsung gitu. Nah, itu biasanya seperti itu, ya kan? Langsung videonya dihilangkan oleh YouTube, dihapus gitu. Mungkin itu Pak Dok. Baik, mungkin juga saya izin menambahkan Bu. Saya kemarin dan gitu webinar juga. Ada juga beberapa situs yang menyediakan konten itu secara terbuka dan free, artinya bebas dari hukum. Begitu juga untuk foto, itu ada beberapa website itu yang menyediakan memang untuk di open, siapa aja silakan gunakan. Tapi memang ada juga yang berhak cipta tadi, nah, yang perlu diwanti-wanti itu yang berhak cipta. Kalau yang gratis sama aman biasanya. Nah, seperti itu saya pernah dengar cerita seperti itu. Baik, yang berikut dari Bu Ovalina Silvia Buruginting, Universitas Haji Sumatera Utara. Apakah seluruh aplikasi yang telah disampaikan memungkinkan untuk dijalankan menggunakan perangkat HP atau Android? Wah, ini saya jawab aja ya, nggak semuanya. Kalaupun memungkinkan pasti nggak maksimal nih hasilnya. Iya. Nah, kalau untuk edit video, kalau tak salah, kalau pakai HP rekomendasinya KineMaster ya. Nah ya betul, KineMaster. Nah, kalau Filmora nggak, Bu, dia pakai laptop itu. Iya. Kalau YouTube, waduh, ya repot juga kalau nggak pakai laptop. Betul. Oke, tanya Wahyu S. Pambudi dari Institut Teknologi Aditama Surabaya. Adakah tips agar video atau bahan ajar virtual kita bisa diakui nilainya di PAK 2019? Ini Pak Mes nih, ini udah kaitan dengan PAK ini. Ini memang ada satu di satu tridharma kita di pendidikan, pengembangan bahan ajar gitu, ya kan? Bahan ajar memang ada gitu di dalam unsur pendidikan gitu. Namun saya nggak tahu gitu apakah dari konten video itu bisa hitung nilai kumnya atau tidak gitu. Karena selama ini yang diapakan tadi pengembangan bahan ajar itu biasanya ke diktat, ke isi materi perkuliahan, ke modul perkuliahan gitu. Saya nggak tahu dengan model yang saat ini pandemik, kebanyakan orang kan udah pakai konten-konten video tutorial untuk pembelajaran gitu. Saya nggak tahu seperti itu gitu Pak Dodi. Ya, mana tahu ada teman lain yang bisa paham, mungkin Pak Rahmat Hidayat. Pak Rahmat bisa tambahi tentang PAK ini kaitannya dengan materi ajar yang diunggah di digital ini. Pak Rahmat, mantau kah? Enggak, lewat. Sholat gitu kayaknya. Enggak, biasanya koneksinya nggak bagus nih. Ini satu lagi dari Pak Basri Daulay, SMK Negeri 1 Stabat. Ke Pak Oris sebenarnya, bukan Pak Ori, karena dia masih Ori sampai hari ini. Tadi setelah kita dapat keywordnya, diletakkan di mana keywordnya, apakah deskripsi atau di tag? Tadi kalau saya tak salah tangkap, mohon izin Pak Basri, kalau saya tak salah tangkap tadi yang disampaikan Pak Oris, di hashtag juga iya dibuat, di deskripsi juga iya, di judul juga iya gitu, agar mesin SEO-nya tadi itu lebih maksimal. Ya. Tapi nanti kalau memang mungkin Pak Mesran bisa bantu jawab ini. Iya Pak, memang betul Pak. Di judul seperti tadi bilang Pak Oris ada tutorial OJS. Setiap judul videonya kan ada tadi tulisannya tutorial OJS 3. Nah, itu salah satu keyword gitu. Nah, di deskripsi dibuat juga hashtagnya tutorial UJS 3, kemudian di hashtagnya dimasukkan juga lagi. Jadi di 3 tempat. Terakhir, the last. Ya, mudah-mudahan saya cek dulu sebentar sebelum terakhir ini. Ini soalnya yang penanya ini luar biasa nih Pak Mesran. Si penanyanya ini termasuk orang yang selalu setia dengan webinar FKPT. Pertanyaannya adalah, saya pernah upload materi pembelajaran ke YouTube, tetapi selain lemot, ada beberapa video yang terputus dan tidak bisa diupload ulang. Pertanyaannya apa ini ya?
Yang mana nih? Iya, pertanyaannya apa ini? Bu Nelly mungkin bisa dijelasin. Oh, Bu Nelly yang bertanya. Ya Pak, maksudnya ada solusi nggak? Karena sempat beberapa kali upload video, ternyata terputus ketika upload ulang, gagal gitu, nggak mau masuk sama sekali. Videonya masih ada tapi Bu? Ya, videonya ada, cuma ketika mau upload setelah putus, di-upload lagi ada pemberitahuan error seperti itu. Oh gitu. Mungkin ada pengalaman tuh Pak Mis, monggo silakan. Ada beberapa kali kayak gitu sih. Cuma pada saat dia terputus, saya ambil lagi videonya, di browse lagi kan, upload lagi, dia tetap melanjut dia. Memang agak lama, dia melanjut gitu. Nggak ketemu lagi yang errornya lagi, tetap bisa dia diupload gitu. Saya nggak tahu kenapa dia error terus gitu. Ya mungkin satu sisi ya itu biasanya pada saat upload ini memang kita butuhnya yang stabil jaringan, itu aja. Iya. Saya curiganya juga di situ sebenarnya tadi, tapi saya segan membicaranya. Baik Bapak Ibu sekalian yang saya muliakan, alhamdulillah ini pertanyaan semua sudah terjawab. Kalaupun dari pertanyaan Bapak Ibu yang belum terpuaskan, mohon dimaafkan karena mereka juga bukan alat pemuas. Nah, untuk itu, atau mungkin ada lagi pertanyaan sebelum saya langsung ditutup aja Pak Mis ya? Oke, kayaknya nggak ada lagi. Oke. Pak, mohon izin saya lagi ngutak-atik YouTube dan udah jadi punya saya berkat penjelasan Pak Mesran di awal. Tapi foto kita bisa diganti nggak sih Pak? Bisa. Di Bu. channel kita itu? Bisa. Ini ntar dulu Bu ya. Coba saya share screen. Di mananya tadi? Nah ini tadi. Tadi kan di ini customization ini. Nah, kan ini ada basic info ini. Oh, sorry. Ada branding ini dia. Nah, ini kan dari picture kita ini tadi. Jadi kalau kita upload di sini, ya kita coba dulu ya. Nah, saya pakai yang ini dulu. Nah, yang bendera ini tadi, ini saya pakai ke saya down. Nah, oke, saya publiskan. Nah, jadi di situ ini berubah ini, Bu. Fotonya. Nah, itu dia, Bu. Bisa, Bu. Baik, itu Bu Anang. Terima kasih Pak Mesran, langsung dipraktekkan ini. Luar biasa Bu Anang. Mantap. Nah, langsung dipraktekkan. Ya, terima kasih Pak Mesran. Oke, siap Bu. Bapak Ibu sekalian, itu Pak Sas izin bertanya, baru selain Canva dan Filmora, bukan Filmora. Filmora apa sih yang membuat banner? Sebentar, saya kalau boleh, bukan bermaksud untuk promosi ya, Bapak Ibu tadi sudah melihat demonstrasinya Pak Oris Canva. Kalau Bapak Ibu mau yang akun premium nanti boleh kontak saya. Dos, mantap. Harga sangat miring kalau mau punya akun premium, jadi semua nggak gratisan, nggak terbatas. Aplikasi apa itu Pak? Canva. Oh, Canva, oke. Canva ini luar biasa dan sangat mudah sekali belajarnya. Bagi pemula tinggal tonton tutorialnya, jadi kalau untuk buat flyer aja. Oke, kalau begitu. Ini Pak Ronald nanya ini. Oh, udah live duluan dia. Udah keluar dia. Maksud record via cloud streaming. Oh. Ini maksudnya kayak mana nih? Oh, langsung streaming video YouTube. Oh, udah keluar dia. Berarti nggak wajib dijawab. Baik Bapak Ibu yang kami muliakan, terima kasih atas atensinya. Yang setia sampai hari ini ada 54 orang kita di sini. Selaku moderator, saya mohon maaf atas segala kesalahan dan kekurangan. Mudah-mudahan ini tidak ada menjadi jalan dosa bagi saya. Nah, kepada pemateri, Pak Mesran dan Pak Oris yang sudah keluar, tentu FKPT mengucapkan banyak terima kasih atas sharingnya sore ini. Demikian secara resmi juga, maka acara kita tutup. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.